Ya, selamat pagi pemirsa. Kali ini masih kita tadi kan pagi saya bilang ada lanjutannya tentang pembahasan behind closed doors, strategi Jokowi menjadikan Gibran sebagai presiden. Akankah berhasil atau enggak kan? Tapi ternyata masih bisa saya lanjutkan dan bentuknya jadi audio podcast kemudiannya kan, dari tadinya POV lalu diteruskan jadi audio podcast. Nah, ini memang betul lanjutannya, tapi ada kaitannya dengan pilkada serentak yang nanti akan digelar bulan September 2024 nanti. Nah, gini, ini sebenarnya saya dapat data ini dari Ibu Koni Bakri ya. Itu pun juga sebenarnya data ini bocor alus dari Intelcam, intelijen yang mungkin ada di sekitaran Pak Jokowi, di mana strategi atau skenario Pak Jokowi menjadikan Mas Gibran Rakabuming jadi presiden ini udah kecium gelagatnya nih. Gelagatnya nih udah kecium. Ngantuk. Gelagatnya udah kecium. Dengan pernyataan Pak Prabowo itu, kalau saya simpulkan, hanya akan jadi presiden dalam kurun 2 atau 3 tahun. Dan seterusnya dilanjutkan oleh Mas Gibran Rakabuming di sisa 2 atau 3 tahun dari 5 tahunnya itu. Dan selanjutnya ya full term untuk periode berikutnya dan masih bisa nyalon untuk 2 periode. Jadi total bisa memakan 12 atau 13 tahun Mas Gibran itu bisa duduk sebagai presiden. Nah, pertanyaannya, akankah berhasil? Karena kan udah pasti saya ramalkan kepresidenan Prabowo ini akan banyak diwarnai oleh aksi saling berebut pengaruh antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi sudah menyematkan pangkat Jenderal Bintang 4 kehormatan kepada Pak Prabowo itu, supaya kelak Pak Prabowo itu tidak lupa bahwa Pak Prabowo itu bisa jadi presiden karena ada peran Pak Jokowi di situ. Dan Pak Prabowo mengakui sendiri, beliau terpilih jadi presiden, istilahnya kalau saya pinjam bahasa beliau itu mendapat mandat dari rakyat Indonesia itu karena efek dari Pak Jokowi atau disebut Jokowi Effect. Dia mengaku sendiri. Bahkan Pak Prabowo juga mengaku bahwa beliau itu sudah disiapkan oleh Pak Jokowi untuk meneruskan kepresidenannya. Karena kan Pak Jokowi mau mengajukan 3 periode, ditolak PDI Perjuangan. Kemudian perpanjangan masa jabatan karena alasannya melanjutkan pembangunan yang tertunda akibat pandemi COVID-19, itu pun juga ditolak oleh PDIP. Nah, makanya sekarang kenapa saya jadi mengerti kenapa setiap Pak Jokowi lewat ada bendera PDIP itu selalu minta bendera PDIP itu diturunkan. Bahkan sepanduk Ganjar Pranowo Mahfud MD aja pada masa pemilu 2024 beserta ininya banyak yang disobek-sobek. Ya, karena itulah kemarahan Pak Jokowi dan keluarga beserta kroninya kepada PDIP, kepada PDI Perjuangan, partai yang selama ini memfasilitasi karir politiknya, yang menjadi tempat beliau berkarir politik. Diawali dari wali kota Solo tahun 2005,
jadi gubernur Jakarta 2012, kemudian jadi presiden Indonesia 2014 sampai 2024. Aduh, edit. Ya kan? Jadi seakan-akan PDIP itu menjelma menjadi musuhnya Jokowi. Makanya Jokowi kalau ngelihat atribut PDIP, termasuk lihat Pak Ganjar yang dipandang beliau sebagai biang kerok dari gagalnya impian Jokowi membawa sepak bola dunia diselenggarakan di Indonesia. Pada waktu itu Piala Dunia FIFA U20 ya, yang sejatinya digelar di Indonesia tahun 2023, ditolak mentah-mentah oleh Pak Ganjar, oleh PDIP, oleh beberapa pihak lain juga. Itu dipandang sebagai musuhnya Pak Jokowi karena gagal membawa cita-cita Pak Jokowi membawa Piala Dunia ke Indonesia itu gagal terwujud. Tapi alasannya adalah karena ada Israel sebagai pesertanya kala itu, dimana sikap politik kita tegas bahwa ajaran Bung Karno itu yang diamalkan, bahwa sampai kapanpun Indonesia tidak akan mau mengakui keberadaan dan kedaulatan negara Israel. Sampai kapanpun, katanya seperti doktrinnya seperti itu. Nah, disitulah mulai amarahnya Pak Jokowi kepada Pak Ganjar itu mulai terlihat. Nah makanya jadi kan sudah masa kampanye, banyak atribut kampanye APK-nya Pak Ganjar itu disobek-sobek, dicopot-copot, dihilangkan. Bendera PDIP pun kayak gitu juga sama gitu kan. Nah ini kan semua karena nafsunya seorang Joko Widodo, nafsuannya Pak Jokowi gitu. Jokowi menuhankan nafsunya. Pak Jokowi lupa kalau Israel dibiarkan main bola di Indonesia akan ada ancaman keamanan yang sangat amat serius dan bahkan bisa mensabotaj pelaksanaan Piala Dunia FIFA U20 tersebut kalau benar nekat digelar di Indonesia. Ini saya bicara by data loh ya, bukan by assumption. Ini saya bicara pakai data, bukan pakai asumsi. Ya. Saya bicara by data, bukan by assumption. Gitu. Nah, apa namanya? Jadi apa ya? Kayak ada kereta mau lewat. Jadi apa ya kalau saya perhatiin dari jauh ya. Saya perhatikan dari jauh, apa sih yang menjadi biang keladi dari ini semua gitu loh. Kok bisa Pak Jokowi memiliki skenario seperti itu? Nanti kita sambung setelah yang ini. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi apa yang memicu terjadinya ini semua itu sebenarnya adalah karena satu hal, kepentingan. Ya, banyak publik mengatakan Mas Gibran itu cuma ibaratnya dipasangkan dengan Pak Prabowo itu cuma ngedompleng aja, cuman numpang aja gitu loh. Padahal Pak Jokowi itu sudah menyiapkan sebuah strategi, sebuah skenario di mana nanti Mas Gibran akan
benar melompat dari wakil presiden menjadi presiden. Ini sedang disiapkan oleh Pak Jokowi. Sedang disiapkan. Yes, sedang disiapkan oleh Pak Jokowi, ya. Caranya dengan itu, meng-cut short Pak Prabowo jadi presiden. Nah, ini kepresidenan Pak Prabowo ini 5 tahun ke depan akan saling berebut pengaruh dengan Pak Jokowi. Mengingat gini, 58 mayoritas dari 58% atau 96 juta pemilih 02 di Pilpres 2024 kemarin. Ya. Itu mayoritasnya adalah alumni dari pendukungnya Pak Jokowi. Mereka yang mengikut kemana telunjuk Jokowi menunjuk suksesornya. Mereka mengikuti kemana arah dukungan dari Pak Jokowi. Andai kemarin Andai kemarin ya Pak Jokowi itu tidak memiliki ketegangan dengan PDIP, alias Jokowi dan PDIP itu harmonis, tidak at odds gitu loh. Tidak ada feud antara Pak Jokowi dengan PDIP gitu loh. Nggak memiliki feud antara Pak Jokowi dengan PDIP. Nah, atau andaikan Gibran itu dijadikan calon wakilnya Pak Ganjar Pranowo kemarin, meskipun satu partai sama-sama dari PDI Perjuangan, ya pasti telunjuk Pak Jokowi akan mengarah ke Pak Ganjar, ya. Dan pendukung-pendukungnya pun, loyalisnya pun juga akan merapat ke Pak Ganjar, gitu. Dan Pak Ganjar bisa menang mudah kemarin itu, bisa menang mudah, ya. Tapi ternyata suaranya Pak Ganjar sukses, suara untuk Pak Ganjar sukses dipindahkan Pak Jokowi ke Prabowo, gitu. Dan suaranya Anies pun juga sebagian disedot ke Pak Prabowo. Itu karena ada sebagian pentolan dari PA212 yang di sana, di 02. Walaupun sebagian besar tokoh-tokoh PA212 itu ada di 01. Nah, ya, jadi sekarang kita lihat aja bagaimana nanti Pak Prabowo dan Pak Jokowi saling berebut pengaruh. Kalau Pak Prabowo berani mengapa-apakan Pak Jokowi, termasuk gak melanjutkan proyek ambisiusnya Pak Jokowi yaitu IKN, aduh, atau bahkan mendompleng, menolak nama-nama yang diajukan Pak Jokowi untuk masuk di kabinetnya, waduh, ya mohon maaf, masa kepresidenannya Prabowo bisa berakhir dengan sangat singkat, teman-teman. Dengan sangat singkat, bisa mungkin hanya di bawah 2 tahun. Karena Pak Jokowi pasti akan menggunakan pengaruh orang-orang yang ia pilih di TNI, di Polri, apalagi Pak Agus dan Pak Listio itu kan adalah orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bisa menggunakan caranya sendiri untuk mendongkel Pak Prabowo dari kursi presiden. Bisa.
Pak Jokowi bisa menggunakan pengaruhnya dan bisa juga menggunakan apa namanya bukan, bisa juga menggunakan masanya, loyalisnya, pendukungnya yang militan itu, yang kredonya tegak lurus Jokowi itu, untuk melancarkan kudeta kepada Pak Prabowo. Bisa aja, karena mereka mayoritas di antara 96 juta pemilih 02 itu. Sisanya adalah mereka yang memang setia sama Pak Prabowo, terlepas dari siapa wakilnya. Mereka yang udah benar-benar pendukung militan, bahkan pendukung fanatiknya Pak Prabowo dan masa dari Gerindra. Tapi jumlahnya nggak seberapa dibandingkan dengan masa alumni pendukung Jokowi yang kesana. Itu. Jadi ya saya wanti-wanti gitu loh, baik-baiklah Pak Prabowo. Nah, ini ada kaitannya juga, tadi saya bilang ada kaitannya dengan pilkada serentak nanti. Nah, otomatis karena Jokowi ini melakukan praktek politik sayang anak ya, Mas Gibran sudah dijadikan sudah dijadikan wakil presiden. Dan nanti akan disiapkan bagaimana senarionya biar bisa jadi presiden, dengan melucuti Pak Prabowo hanya jadi presiden 2 sampai 3 tahun, 2 atau 3 tahun lah, terserah itu kan dia mana, nggak tahu juga. Nah, Mas Kaisang, anak paling kecilnya Pak Jokowi, itu juga lagi dipersiapkan nyalon gubernur. Dengar katanya akan nyalon gubernur di Jakarta. Nah, asal umurnya cukup katanya. Nah, Mas Kaisang ini seumur saya, 30. Cuma bedanya saya April, beliau Desember lahirnya. Artinya beda 8 bulan. Kan pilkada kan September. Ya. Mas Kaisang lahir pas Natalan, 25 Desember 94 katanya. Ya. 25 Desember 94. Nah, kalau Kaisang itu, kalau seandainya Presiden Jokowi kembali melakukan manuvernya, ngobrol-abrik MK lagi, goal Kaisang nyalon gubernur Jakarta, dan pasti akan melakukan hal yang sama biar Mas Kaisang itu jadi gubernur Jakarta. Pasti. Tapi akankah saya dukung Kaisang? Wallahu alam, nggak tahu. Gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Akankah berhasil? Kalau berhasil, maknanya Mas Gibran itu akan jadi presiden termuda dalam sejarah politik Indonesia. Kita break sekali lagi, jangan kemana-mana. Selesai dulu deh. Ya, jadi kalau senario atau strateginya Pak Jokowi itu berhasil, ya tandanya Mas Gibran OTW jadi presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Asal ya bisa menghadapi resistensi dan reluctantness dari generasi tua Indonesia yang secara umum ya masih khasnya masyarakat Asia pada umumnya lah gitu, yang lebih memfavorkan elder leaders atau senior leaders. Jadi melihat pemimpin dari segi longevity atau usia dan seniority atau senioritasnya. Jadi yang didahulukan adalah yang tua dulu, yang muda entar belakangan gitu. Sekalipun dia mampu, dia kompeten, tapi kalau belum tua ya itu kan umum, apalagi di Indonesia kayak gitu. Ya semoga saja ya kalau benar terjadi itu akan broke that stigma gitu loh, akan merobohkan stigma seperti ini. Ya oke. Itu aja dulu dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nanti kita ketemu lagi dalam tayangan saya yang lain. See you around.